Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, pagi hari ini kita bertemu kembali sama Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ustadz berharap semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengajak kalian bersama-sama untuk belajar kembali Akidah Akhlak kelas 5 bab yang ke-8, yaitu tentang makna alam barzah atau alam kubur. Oke, siapkan buku kalian. Jangan lupa simak baik-baik materinya, anak-anak ya. Ini adalah tujuan belajar kita. Yang pertama, menerima kebenaran adanya alam barzah, menunjukkan sikap tanggung jawab dan mawas diri sebagai wujud beriman adanya alam barzah, menganalisis makna alam barzah atau alam kubur, mengomunikasikan gambaran kehidupan di alam barzah, makna alam barzah atau alam kubur terbagi menjadi dua. Mari mengenal makna alam barzah atau alam kubur, dan yang kedua, hikmah mengenal alam barzah atau alam kubur. Sudah siap belajar anak-anak? Baik. Sebelum kalian mulai, kita awali belajar kitab dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ustadz minta amati gambar berikut ya anak-anak ya. Setelah mengamati gambar, susun 2 kalimat tentang gambar tersebut. Pernahkah anak-anak mengunjungi makam untuk berziarah? Iya, alhamdulillah kalian sudah sering ya. Jadi ini adalah gambaran akhir kehidupan kita, tempat peristirahatan kita untuk sementara menuju alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada seluruh makhluk hidup bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup tidak akan mati. Selain Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati tanpa kecuali, baik jin, manusia, maupun malaikat. Kematian akan mendatangi seluruh manusia. Tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, hal tersebut sudah diketahui secara pasti. Maka sepantasnya kita harus bersiap diri menghadapinya dengan iman, takwa, dan memperbanyak amal saleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah sempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Selanjutnya anak-anakku,
Mari kita mengenal alam barzah atau alam kubur. Amati dua gambar berikut, anak-anak. Ketika manusia meninggal dunia, ada dua cara orang meninggal dunia, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, dan ada yang su'ul khotimah, akhir yang buruk. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seseorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah, barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan memulai kehidupan ukhrawi atau akhirat. Alam kubur atau alam barzah adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan mayit, namun yang dimaksud adalah batin dari kuburan tersebut. Karena liang tanah adalah tempat penempatan badan jasmani dan alam barzah adalah tempat penempatan ruh manusia. Oleh karena itu, alam barzah juga dikatakan sebagai alam kubur. Sampai di sini bisa difahami bagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW bahwa pelaku maksiat dan akan mendapat siksa kubur. Di antara perbuatan manusia yang menyebabkan mendapat siksa kubur antara lain tidak bersuci setelah buang air kecil, orang yang mengadu domba dengan kebohongan, berbuat ghulul atau mengambil harta yang bukannya, membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya, berbuat zina, memakan harta hasil riba, suka berhutang tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya. Dari ketujuh perbuatan inilah yang bisa menyebabkan seseorang bisa mendapat siksa. 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur. Aja anak-anak? Iya, yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Hal ini sangat penting. Sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka bagus pula seluruhnya. Sebaliknya, jika seseorang sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalnya. Jika anak-anak sholat 5 waktu, alhamdulillah jika sudah ya. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Sudahkah anak-anak hari ini melakukan sedekah? Dengan sedekah, kita dapat meringankan beban orang lain dan masih banyak lagi manfaat bersedekah. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW telah menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya setelah kematian hingga besok di hari kiamat. Dan memperbanyak bertasbih. Amalan ini sangat ringan diucapkan, tetapi sangat besar pahalanya. Dan berikut adalah 4 hal penyebab siksa kubur yang harus ditinggalkan. Apa saja itu anak-anak? Saya ulang, 4 hal penyebab siksa kubur yang harus ditinggalkan adalah 1. Dusta atau bohong. Karena dusta merupakan perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri dan dampaknya akan dijauhi oleh teman sekitarnya dan membuat dirinya tidak dipercaya orang lain ya. Dusta atau berbohong, munafik ya. Yang kedua, khianat. Orang yang berkhianat akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci sama manusia. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari alam kubur adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anakku, kubur tempat yang sempit. Untuk itu,
perluaslah dengan kegiatan silaturahim. Berkunjung ke sanak famili, keluarga, orang yang terdekat. Ya. Yang kedua, kubur tempat yang gelap. Maka terangilah dengan sholat tahajud. Adakah anak-anakku melakukan tahajud malam ini? Sudahkah anak-anak melakukan sholat tahajud? Yang ketiga, kubur merupakan tempat yang sepi. Untuk itu, ramaikanlah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Sudahkah anak-anakku membaca Al-Quran hari ini? Alhamdulillah. Yang keempat, kubur tempat binatang menjijikkan. Racunilah dengan amal soleh. Ya. Yang kelima, kubur tempat malaikat mungkar dan nakir bertanya. Siapkanlah jawaban dengan mengucap La ilaha illallah. Yang keenam, dunia masa menanam, akhirat masa memanen. Maksudnya bagaimana? Dunia itu adalah lahan kita untuk bercocok tanam kebaikan, ya. Hasilnya nanti akan kita panen kelak di akhir. Yang ketujuh, kehidupan dunia sementara. Kehidupan sebenarnya yaitu akhirat kelak, ya. Jadi sifatnya hidup di dunia ini hanya sementara. Mampir minum saja. Dan tempat yang kekal kita nanti adalah di akhirat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pelajaran yang sudah Ustadz sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan leluasa di kelas, bertemu dengan ustadz-ustadzah. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktu, sayangi orang tua kita karena mereka adalah orang yang terbaik sedunia. Sekian, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.